Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu jenis mesin motor bakar yang ada di dunia saat ini, yaitu Opok Engine. Pada presentasi kali ini saya akan membagi menjadi 4 bab materi. Pada bab pertama kita akan pengenalan. Nanti saya akan menjelaskan tentang komponen dan prinsip kerja dari mesin opok opposite piston ya. Lalu pada bab kedua kita akan belajar sejarah, menggali sejarah perkembangan dari mesin opposite piston hingga yang terbaru. Lalu pada bab ketiga kita akan belajar tentang konfigurasi ya, macam-macam bentuk dari mesin opposite piston yang pernah dibuat. Lalu pada bab keempat, kita akan mempelajari tentang kelebihan dan kekurangan dari mesin opposite piston sendiri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Teguh Wahyudi, mahasiswa Universitas Mercubuana dengan NIM 4131 9110089 dan email wahyuditeguh604@gmail.com. Kita masuk ke bab pertama. Apa itu mesin opok? Opok itu merupakan kependekan dari opposite piston, opposite cylinder. Nah, maka secara bahasa kita tahu itu adalah bahasa Inggris opposite yang berarti berlawanan. Secara bahasa kita dapat mengetahui bahwa mesin opok ini adalah mesin yang memiliki konfigurasi piston yang saling berlawanan pada silinder yang sama. Nah, sama seperti motor bakar pada umumnya, komponen-komponen utama pada mesin opposite piston itu hampir sama. Yang pertama ada injektor di sini, injektor dengan fungsi menginjeksikan bahan bakar ke dalam ruang bakar, ya. Dia berada di tengah-tengah sini. Lalu piston merubah energi kimia dari fuel atau dari bahan bakar menjadi energi mekanik. Nah, ini pistonnya berhadapan seperti namanya opposite piston yang saling berhadapan. Lalu jalur intake, jalur masuknya udara ke ruang bakar. Nah, ini dia sudah tidak menggunakan sistem katup. Lalu jalur exhaust, jalur keluarnya gas hasil pembakaran di sini. Untuk intake dan exhaust tidak menggunakan sistem katup. Lalu ini mungkin akan menjadi pembeda dari mesin opok opposite piston, karena mesin opposite piston itu pada konfigurasi ini memiliki 2 buah crankshaft atas dan crankshaft bawah. Nah, untuk crankshaft sama seperti motor bakar pada umumnya digunakan untuk merubah energi mekanik yang dihasilkan dari piston jadi putaran. Lalu dari putaran crankshaft dia akan diteruskan ke rangkaian gear. Ini meneruskan putaran dari crankshaft agar dapat digunakan untuk kebutuhan penggerak. Lalu untuk sistem kerja, nah dari komponen-komponen yang kita pelajari tadi, mungkin teman-teman udah ada yang sekilas mempunyai gambaran bahwa mesin opposite piston ini hampir sama dengan mesin diesel. Nah, karena dia tidak menggunakan sistem katup ya. Nah, di mana dia hanya membutuhkan 2 langkah untuk menyelesaikan siklus dayanya. Berarti ini mesin 2 tak, serta menggunakan sistem auto ignition tanpa menggunakan spark plug. Nah, karena auto ignition dia tidak membutuhkan spark plug atau busi sebagai pemantiknya, karena bahan bakar nanti akan menyala sendiri karena kompresi dan temperatur yang dihasilkan dari kedua piston. Nah, atasnya TMA itu terletak di pertemuan antara 2 piston. Nah, ketika 2 piston bertemu nih seperti ini, nah ini jadi titik mati atasnya. Nah, titik mati bawahnya yang dapat dicapai. Nah, ini ya, tadi ini jalur intake, ini jalur exhaust. Ini titik mati atas. Di sini tadi juga ada injektor. Oke, selanjutnya untuk langkah kerja.
seperti yang dijelaskan tadi, karena ini mesin 2 tak, dia hanya memiliki 2 langkah. Yang pertama adalah langkah hisap dan kompresi yang terjadi secara bersamaan. Udara akan masuk melalui intake, nih intake yang biru ya, udara masuk melalui intake port yang disuplai oleh supercharger. Nah, mesin opposite ini membutuhkan supercharger untuk suplai udara ke dalam ruang bakar. Dan piston akan bergerak ke TMA untuk mengoperasi udara. Nah, karena tadi sudah mencapai puncak TMB, dia akan langkah selanjutnya itu bergerak ke TMA. Ketika bergerak ke TMA, dia akan mengompresi udara yang telah dimasukkan ke dalam ruang bakar. Nah, ketika kompresi, temperatur akan naik, tekanan akan naik, lalu dilanjutkan ke langkah kedua, itu langkah usaha dan langkah buang. Sebelum mencapai TMA, injektor akan memasukkan fuel ke dalam ruang bakar. Tadi ya, injektor berada di tengah, di TMA-nya. Nah, sebelum piston mencapai TMA, injektor memasukkan bahan bakar. Nah, dengan sistem auto ignite, bahan bakar akan meledak dan mendorong piston ke TMB. Nah, karena menggunakan sistem auto ignite, kita tidak membutuhkan spark plug untuk menyalakan bahan bakar, karena bahan bakar akan tersulut sendiri karena sistem auto ignite ke TMB dan membuang gas sisa dari exhaust port dan dilanjutkan masuknya udara baru. Nah, ini ya, udara keluar melalui exhaust port dan kembali ke siklus awal, udara baru masuk. Lalu untuk kita masuk ke bab kedua, sejarah mesin opposite piston. Nah, mesin opposite piston itu dibuat oleh James Atkinson pada tahun 1882. Awalnya mesin ini dinamai Differential Engine Atkinson. Nah, awalnya mesin ini tuh dibuat hanya untuk keperluan penelitian siklus Atkinson. Nah, lalu dikembangkan pada tahun 1998. Mesin ini dibuatkan hak cipta atas perusahaan Deutsche Salsa dan William Bermore Son. Ini perusahaan Jerman dan perusahaan Inggris. Nah, pada tahun 1904 ini kan mesin ini dikembangkan lagi nih. Ini dipakaikan ke mobil dan mencapai kecepatan 100 meter per hours, yaitu mobil Gobron Riley. Nah, pada tahun 1930 mesin ini juga digunakan pada pesawat Jumu Jungkat pada mesin Jumu Jungkat engine untuk pesawat tempur pada Perang Dunia Kedua. Lalu dikembangkan pada tahun 1954. Ini digunakan untuk kebutuhan militer dan angkutan umum. Nah, ini salah satu jenis konfigurasinya adalah offset piston jenis Napier Deltic, itu digunakan untuk kereta cepat dan kapal patroli naval. Lalu pada 2015 ini mesin offset piston dikembangkan oleh HCTS Power, dikembangkan untuk digunakan ke mesin bensin. Kan tadi kan sebenarnya peruntukannya untuk mesin diesel, dikembangkan ke mesin bensin dengan standar ini ya, dari rupa. Lalu kita masuk ke konfigurasi yang pernah ada dari mesin offset piston. Yang pertama, konfigurasi dari Richard James engine. Ini mesin tipe oscillating 2 tak. Ini dibuat oleh Richard James. Nah, konfigurasi ini mempunyai kelemahan yaitu merusak sealing bahan bakar, dan karena pelumasannya masih menjadi satu seperti motor 2 tak pada umumnya, campuran antara membuat mesin ini memiliki polusi yang besar. Lalu ada Niama Racer engine, ini mesin tipe toroidal. Meskipun kelihatannya ini simple compact ya, namun juga memiliki kekurangan yaitu thermal stress yang tinggi. Lalu ada two stroke solid piston engine. Nah, ini merupakan representasi dari free piston engine dengan mekanis crankshaft. Nah, kekurangan dari mesin ini itu unbalanced, karena menurut penelitian yang ada, mesin dengan hanya 2 piston engine itu
nggak unbalance. Lalu ada ACTS Power Diesel. Nah, mesin ini dikembangkan oleh perusahaan ACTS Power. Nah, kurangan dari mesin ini itu strukturnya yang kompleks ini ya, ribet lah ya. Lalu ada Ecomotor Engines dikembangkan oleh perusahaan Ecomotor. Nah, kelebihan dari mesin ini tuh mempunyai power density yang besar dan efisiensi yang tinggi. Namun sangat kompleks jika kita kembangkan untuk digunakan 4, 6, atau 8 silinder lebih. Lalu yang terakhir ini ada Napier Deltic Engine yang tadi ya digunakan untuk kereta dan kebutuhan militer. Nah, desain ini merupakan representasi dari mesin V dengan sistem opposite piston. Nah, jenis konfigurasi ini banyak digunakan pada peralatan militer dan kendaraan yang membutuhkan daya yang besar. Lalu kita masuk ke bab 4. Bab terakhir, kelebihan dan kekurangan dari opposite piston. Untuk kelebihan, yang pertama center gravity yang rendah. Nah, karena memiliki center gravity yang rendah, otomatis akan membuat kendaraan yang menggunakan opposite piston ini akan mudah dikontrol dan lebih stabil ketika manuver atau belok-belokan. Lalu yang kedua, balance yang baik. Nah, dengan susunan piston yang berlawanan opposite seperti ini, itu membuat mesin jadi seimbang karena kanan kiri dia ada ya, dan susunannya tuh horizontal. Nah, dia menjadi seimbang, minim getaran, apalagi suara-suara abnormal. Lalu yang ketiga, komponen lebih sedikit. Nah, karena dia tidak menggunakan silinder head, tidak menggunakan sistem katup, lalu tidak menggunakan camshaft untuk menggerak katup, maka membuat mesin ini memiliki sedikit komponen dari mesin pada umumnya dan lebih ringan. Lalu yang ketiga, langkah mesin yang lebih panjang. Nah, karena langkah mesin yang lebih panjang membuat ledakan dari bahan bakar ini termanfaatkan dengan baik. Lalu yang terakhir ada efisiensi thermal yang tinggi. Nah, karena tidak adanya silinder head dan langkah mesin yang panjang membuat mesin ini memiliki efisiensi hingga 46% pada fuel A100. Ini lebih tinggi pada mesin-mesin yang lain. Untuk kekurangannya, dia memiliki 2 kekurangan. Kekurangan yang pertama, dia harus menggunakan eksternal untuk suplai udara ke dalam ruang bakar. Nah, harus menggunakan peralatan tambahan seperti supercharger. Lalu yang kedua, dimensi mesin. Karena dia disusun secara horizontal, dia akan memiliki dimensi lebar yang lebih besar daripada mesin pada umumnya. Meski ukuran panjang dan tinggi mesin itu normal, tapi karena lebarnya lebih besar, itu membutuhkan ruang mesin yang sesuai. Nah, seperti itu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi mengenai opposite piston kali ini. Jika ada pertanyaan dapat dikirimkan ke email saya wahyuditeguh604@gmail.com. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.